Ya saya kira kalau soal faktor kandidasi ada yang disebut dengan oligarki elit kan. Jadi yang bisa menentukan apakah Bang Riza bisa maju atau tidak itu urusan elit. Siapa elit? Ketua umum partai, wakil ketua umum partai dan sekjen. Yang lain itu minggir. Bagian dari kejutan. Ini bagian dari kejutan. Itu intro kejutan, jadi masih prolog. Nah ini Jakarta intro kejutan. Jakarta intro kejutan. Ini klimaks kejutan. Ini adalah klimaks kejutannya saat ini. Bukan hanya Pak Jokowi yang bisa bikin plot twist, ibu kami juga bisa bikin plot twist. Kira-kira gitulah. Dipersembahkan oleh Kopi nomor 1 favorit semua orang. Rasanya nikmat, nggak bikin kembung dan pasti selalu bikin happy. Apalagi kalau buka luwak white coffee pemirsa, karena ini pastinya akan nyaman dan juga aman di lambung. Pemirsa jangan lupa untuk selalu stok luwak white coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Oke, kita akan lanjutkan lagi kontroversi. Rekan-rekan sekalian, Mas Adi, kebeli gak sama alasan yang disampaikan Bang Riza tadi? Mundur karena politik dinamis, penugasan, duduk-duduk, gimana Mas Adi? Ya saya kira kalau soal faktor kandidasi ada yang disebut dengan oligarki elit kan. Jadi yang bisa menentukan apakah Bang Riza bisa maju atau tidak itu urusan elit. Siapa elit? Ketua umum partai, wakil ketua umum partai dan sekjen. Yang lain itu minggir. Jadi kalau Bang Riza ini diminta untuk turun ya turun, diminta gaspol ya gaspol. Tapi ada argumen yang menurut saya agak sedikit kalkulatif ya terkait dengan politik. Kalau terkait dengan endgame ini ya dan plot twist tadi yang disampaikan, mungkin kalkulasi politiknya ini terutama pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi. Setahu saya Demokrat dan PKS kan sudah mendukung Bang Riza sama Marcel. Tapi karena putusan MK ini tiba-tiba PKS mengusulkan kader terbaik mereka, Ruhama Ben dengan Bu Sinta, tentu secara dukungan politik ini tidak terlampau menguntungkan. Apalagi Demokrat juga akan angkat kaki. Dalam konteks itulah sepertinya Gerindra berhitung betul melawan petahana Ruhama Ben dan Pilar Saga Ihsan. Saya kira memang agak rumit untuk dijelaskan bagaimana untuk memenangkan pertarungan. Skenarionya pada akhirnya Gerindra mendukung Ruhama Ben, maksud saya Benyamin Daphni, tapi Benyamin Daphni jadi kader Gerindra. Jadi menang banyak juga ini Gerindra. Bang Riza itu ditarik, tapi kemudian petahana kemudian jadi kader dari Gerindra. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, setelah Bang Riza diberikan penugasan di Tangsel, saya melihat beliau ini nggak terlampau happy. Sekarang lebih happy ya? Dari wajahnya, sekarang kayaknya lebih happy. Wajahnya sama Marcel tuh agak kurang happy, agak cemberut. Kalau mau jujur sebenarnya, saya melihat dari jauh dan lubuk hati yang paling dalam. Bang Riza ini mau di Jakarta loh. Cuma partainya itu tidak menugaskan. Tapi dengan Anies nggak? Kenapa? Dengan Anies nggak happy-nya dengan kalau di Anies Jakarta? tidak. Boleh di Jakarta asal tidak dengan Anies. Bang Riza itu mau di Jakarta asal dengan PKS. Maunya begitu. Nah itu yang rumit. Makanya setelah dimundurkan oleh elit Gerindra, Bang Riza agak sedikit plong nih. Jadi maksudnya Marcel itu faktor pemberat buat Bang Riza? Ya salah satunya kalau mau jujur. Bahwa Marcel populer dibicarakan di tingkat nasional ya. Tapi kan yang dibicarakan itu adalah suatu hal yang buruk, bukan sesuatu hal yang baik terkait dengan Marcel. Ini karbitan lah, bukan dunianya politik. Apalagi kan perilakunya itu kayak apa namanya Bang, menyala abangku itu nggak masuk banget di Tangsel. Tapi Bang. sudah sampai di endorse wakil presiden terpilih loh Mas Adi. Ya, wakil presidennya aja mending nyalon di Tangerang Selatan, biar sekalian. Ini jadi wakil presiden. Ya siapa tahu. Jadi endorsement begini udah nggak laku sekarang, Silvia. Tangsel ini pemilih rasional, banyak kampus, ada UIN, ada UMJ, ada Unpam, yang gimmick-gimmick gitu nggak masuk. Makanya sebenarnya Bang Riza juga mau di Tangsel, tapi wakilnya nggak Marcel. Harus ada wakil lain yang saya kira punya dampak elektoral secara signifikan. Banyak nama-nama yang di Tangsel yang saya kira memang kalau sejak awal Gerindra itu serius mengusung Bang Riza Patria, karena tingkat kepuasan publik terkait dengan Benyamin Daphni itu nggak kuat-kuat amat. Masih ada kesempatan. Cuman sepertinya setelah partai pendukungnya Bang Riza ini satu persatu itu angkat kaki, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, konstelasi politik berubah secara signifikan. Makanya Bang Riza ini kalau mau jujur sebenarnya setelah tidak lagi dimajukan di Tangerang Selatan, agak plong hati dan pikirannya, Pak. Wajah aslinya kelihatan. Mungkin nunggu penugasan di tempat yang lain, apalagi Bang Riza ini kan partai pemenang Pilpres. Saya kira sudah disiapkan segala sesuatunya yang jauh lebih indah. Baik, diterima saja ya argumen itu, Bang Riza? Ya boleh, pengamat punya hak yang bebas, yang sama. Tapi bagi saya Marcel
membawa keberkahan dan menginspirasi. Oke, terima kasih Mas Kejujuran, Hel. apa adanya, dan mau belajar saya kira menjadi pembelajaran bagi kita semua. Oke, baik. Kita geser sekarang ke Jakarta ya. Jakarta kita sudah lihat kemarin Mas Pramono Anung lah yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Sidul Rano Karno. Sebelum ke Mas Heno, saya ingin tanya ke Mas Fatul juga, karena lawan terberat dari Pramono Anung dengan Rano Karno pastinya adalah RK dan Suswono. Dan kali ini PKS punya kontribusi yang lebih besar karena wakilnya ada di situ. Nah, apakah menurut PKS sebetulnya ini akan menjadi pertarungan yang mudah? Karena kita tahu Pramono Anung namanya saja tidak muncul di survei. Apakah ini bagi RK Suswono sangat menguntungkan? Bukan Anies tapi Pramono yang diusung. Ya, kalau kami tidak pernah menganggap seluruh kontestasi itu mudah ya. Bahkan kita pun juga punya pengalaman kader-kader kami yang mungkin awalnya tidak dilirik, tidak masuk dalam radar survei, tapi ketika kerja-kerja dilakukan tuh bisa menang. Contoh misalnya dulu masih ingat mungkin ketika Kang Aher memenangkan pertarungan Pilkada Jawa Barat, itu kan konteksnya sama mungkin ya. Tapi tentu strategi pemenangan apa yang kita lakukan ya berharap apa yang sudah kita usung, sudah kita sepakati, apalagi ini punya latar yang luar biasa, mungkin yang mengaduk-ngaduk perasaan banyak pihak, kader, simpatisan, tapi alhamdulillah kemarin sudah terdaftar, ya ini jadi rujukan buat kita, bahwa kita harus memenangkan dengan baik. Oke, kita akan lihat juga sambil melihat ya bagaimana suasana terkini di sekitar Jawa Barat. KPU Provinsi Jawa Barat. Wah, Nah, ramai sekali ya, merah-merah ini sepertinya teman-teman Mas Seno ya. Ada apa ini Mas Seno, boleh dijelaskan? Ya. Saya juga Tuh, baru lihat kader-kader breakingnya kan PDI di Perjuangan sini ini. Karena suaranya pecah ya, karena pecah 3 kan. PKB. Benarkah ini bisa dibilang ini sinyal yang kuat sekali? Akan ada yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Barat? Ya, kita tunggu ya. Artinya ini sudah persiapan semua. Dan sebenarnya kan kalau bicara penyambutan calon di mana-mana di semua provinsi ya memang kita biasanya rame. Tadi di Jawa Timur Bu Risma juga rame banget itu waktu didaftarkan KPU. Tapi apapun ya ini menarik ya. Artinya memang ini benar-benar di last minute. Kita mengumumkan calon di terakhir. Ternyata kan dugaan orang bahwa kita akan menyimpan kejutan paling puncak itu adalah di Jakarta. Ternyata kan salah. Kejutannya adalah dugaan itu salah. Itu bagian dari kejutan. Ini bagian dari kejutan? Itu intro kejutan. Jadi masih prolog. Nah, ini Jakarta intro kejutan. Jakarta intro kejutan. Ini klimaks kejutan. Ini adalah klimaks kejutannya saat ini. Nah, ini kita tunggu nanti bagaimana. Terkejut apa enggak kita? Mas Toto, terkejut atau tidak kalau membaca situasi terkini di Jawa Barat? Kita bakal terkejut atau tidak? Ya paling tidak yang kita bisa lihat teman-teman PDI dari 3 hari terakhir bisa ngomong lah. Bukan hanya Pak Jokowi yang bisa bikin plot twist, ibu kami juga bisa bikin plot twist, kira-kira gitulah. Dan apakah akan ada kejutan? Saya tetap melihat sebuah pattern bahwa nggak bisa dipastikan ini Anies. Dan memang tapi kalau dari ini adalah sebuah plot cerita, memang klimaksnya terjadi kalau ini adalah Anies. Tapi kalau kita coba baca bagaimana tidak jadinya Anies didukung oleh PDI Perjuangan kemarin di Jakarta, menurut saya ada pola yang sama yang tetap masih berpotensi menjadi penghalang Mas Anies. Dan itu bukan tentang sekedar hitung-hitungan elektoral saja. Karena kalau kita bicara jujur, Anies di Jawa Barat pun itu punya peluang menang. Kalau melihat konstelasi yang ada ya, suaranya di Jawa Barat, karakter pemilih Islam, menurut saya Anies punya peluang menang. Tapi kan kita tahu penolakan Anies di Jakarta sama sekali malah tidak berkaitan dengan hitung-hitungan elektoral. Karena Anies malah kuat. Tapi bagaimana kemudian proses konsolidasi, penerimaan konstituen, termasuk bagaimana PDI Perjuangan membaca peta politik konstelasi nasional ke depan, termasuk salah satunya spekulasi saya adalah bagaimana Ibu Mega sampai sekarang ya hubungannya dengan Pak Prabowo masih sangat baik. Walaupun tidak dengan yang satu lagi gitu ya. Nah itu saya sebenarnya ada pertanyaan Zilvia. Ya. Saya sebagai mantan pendukung Jokowi, mantan ya, saya melihat gambar, tadi nggak ada gambarnya dikasih lihat sih. Kalau kita bandingkan Avengers Endgame, saya agak kaget tuh. Wajah Pak Prabowo, wajah Ibu Mega, dan lain-lain. Pak Jokowi hanya siluet. Setahu saya di Endgame itu yang siluet itu Thanos. Nah artinya apakah Sylvia ingin mengatakan itu maksudnya bahwa di poster kita? di poster visual yang tadi kita? Oh, iya. ditampilkan,
Jadi saya nggak tahu apakah jangan-jangan dari riset yang dilakukan oleh Sylvia. Nah, lihat. Ini cocok lagi Betul nih. nggak? Tapi benar nggak? Tapi betul Oh, nggak? ini ya, ini Silakan ya? dilihat. Nah, karena kalau betul ini adalah meniru poster Endgame yang ada dari Avengers, ini berarti semuanya sedang melawan Jokowi. Nah, mungkin nanti kita yang harus tanya balik maksudnya Sylvia apa gitu. Untungnya saya tukang tanya di sini, jadi saya bisa tidak menjawab ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, masih akan kami lanjutkan karena masih banyak plot twist berikutnya yang harus kita bahas, terutama perang bintang yang terjadi di Jawa dan juga berbagai strategi Kim Plus versus PDI Perjuangan khususnya di Pulau Jawa. Sesaat lagi, pemirsa. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.